Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video tutorial pemrograman JavaScript. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang struktur kendali if, ternary, dan switch case di dalam pemrograman JavaScript. Untuk struktur kendali pertama kita akan mempelajari fungsi if, ya, dimana dalam fungsi if ini nanti ada percabangan, ya, apakah nanti dari percabangan tersebut bernilai true atau bernilai false, ya. Contohnya di sini ada sebuah flowchart, ya, ketika ya seseorang belanja di atas Rp100.000, ketika kondisinya benar atau true, maka pelanggan tersebut akan mendapatkan sebuah hadiah, ya. Namun jika pelanggan tersebut tidak, ya, total belanjanya tidak di atas 100.000 atau di bawah Rp100.000, maka hanya mendapatkan ucapan terima kasih, ya, dari kasir. Baik, dari flowchart ini dapat digambarkan bahwa ada percabangan, ya, atau decision making antara true dan false, ya. True-nya pelanggan tersebut mendapatkan hadiah, false-nya pelanggan tersebut hanya mendapatkan ucapan terima kasih. Maka teman-teman kita bisa implementasikan, ya, dengan struktur kendali if dengan percabangan true dan false. Ya, di sini kita buat variabel, ada pelanggan, ada total belanja, ada keterangan yang kosong, ya. Nah, di sini kita gunakan fungsi if, ya, di mana fungsi itu nanti ada tanda buka tutup kurungnya, lalu menerima parameter. Parameternya adalah tadi, ya, apakah total belanja pelanggan tersebut di atas 100.000? Kalau iya dapat hadiah, kalau tidak nanti hanya ucapan terima kasih. Maka teman-teman kita bandingkan total belanja, ya, yang dikeluarkan oleh seorang pelanggan dengan total belanja minimal yang disyaratkan, yaitu tadi minimal Rp100.000. Maka, ya, operator pembandingnya adalah lebih besar. Jika total belanja lebih besar dari 100.000, ya, kita lihat total belanja Budi adalah 150.000, maka 150.000 dibandingkan dengan 100.000 benar lebih besar atau true, maka keterangannya yang tadinya kosong akan mendapatkan sebuah hadiah. Nanti dicetak dengan keterangan selamat Budi Santoso, Anda mendapatkan hadiah. Namun kalau Budi hanya belanja 50.000, maka 50.000 dibandingkan dengan 100.000 tidak lebih besar, ya. Maka false, ya, atau salah. Maka untuk nilai false-nya atau salahnya nanti masuk ke else, ya, masuk ke else. Langsung keterangannya tidak dapat hadiah, melainkan hanya mendapatkan ucapan terima kasih. Lalu kita cetak, ya. Baik teman-teman, langsung saja kita coba praktikkan. Nama latihannya latihan JS3. Ya, kita buat latihan JS3.html. Ya, langsung saja ya teman-teman. Script tutup script. Ya, kita buat variabel let pelanggan ya sama dengan Budi Santoso, ya, titik koma akhir statement, ya. Lalu teman-teman kita buat variabel total belanja. Kalau dua kata boleh pakai underscore atau tadi konsepnya camel case, ya, unta, ya, underscore juga boleh. Total belanja sama dengan 150.000. Lalu variabel keterangan, ya, cut juga boleh, kita kosongkan dulu, ya. Teman-teman, kita akan, ya, menggunakan
Ya, struktur kendali if. Jika ya total belanja ya dibandingkan dengan 100.000 rupiah nanti lebih besar ya, maka ya, untuk block statement dari fungsi if-nya ditandai dengan buka tutup kurung awal ya. Maka teman-teman keterangannya adalah ya selamat nama pelanggannya concat pelanggan ya, lalu teman-teman di sini keterangannya adalah Anda mendapatkan hadiah. Anda selamat Budi Santoso, Anda mendapatkan hadiah. Ya, keterangannya bebas ya. Jangan lupa penghubung antara string dengan variabel concatnya plus di pemrograman JavaScript. Begitu pula sebaliknya, ya variabel ketemu string nanti ditandai dengan concat plus ya. Untuk yang string dikasih tanda petik ya. Single quote boleh, double quote juga boleh ya. Ini jika total belanjanya lebih besar, nah 150.000 true ya. Dikomparasikan dengan 100.000 true, maka nanti dia dapat hadiah. Tapi nanti jika belanjanya kurang dari 100.000 else, berarti ini untuk nilai yang false-nya. Maka keterangannya ini teman-teman juga bebas ya. Ini keterangannya saya copy paste aja. Budi Santoso, terima kasih telah belanja di toko kami. Gitu aja ya. Budi Santoso, keterangannya bebas ya. Terima kasih sudah belanja di toko kami. Berbelanja di toko kami. Ya, gitu ya teman-teman, kurang lebih penerapan dari fungsi if ya. Maka yang keterangannya kosong nanti bisa diisi dengan selamat dapat hadiah ya, atau hanya sekedar ucapan terima kasih, tergantung dari variabel total belanjanya pas dikomparasikan dibandingkan apakah lebih besar dari 100.000 ya. Ya seperti itu teman-teman, nanti tinggal dicetak dokumen write ya keterangan. Ya, ini kita cetak teman-teman. Dokumen .write ya keterangan. Oke, kita eksekusi ya. Saya simpan dulu. Kita buka file latihan kita. Ya, tadi nama filenya latihan JS3 ya. Ini saya pakai browser Opera. Ya, perhatikan. Selamat Budi Santoso, Anda mendapatkan hadiah. Tadi kenapa? Karena teman-teman sudah belanja lebih dari 100.000 rupiah. Coba kita ganti, ternyata Budi hanya belanjanya totalnya 50.000 rupiah. Ini saya simpan, maka nanti karena 50.000 dikomparasikan dibandingkan dengan 100.000 tidak lebih besar, berarti kan false ya, melainkan lebih kecil. Maka nanti untuk keterangannya adalah Budi Santoso, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Ya, ini saya refresh lagi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi teman-teman di sini ada percabangan dengan struktur kendali if ya. Baik, kita akan coba latihan lagi ya dengan konsep ya struktur kendali yang lain menggunakan ternary ya. Nah, tadi ketika menggunakan struktur kendali if ya, teman-teman ada if dan else ya. Nah, sedangkan ternary nanti untuk logikanya dan hasilnya dibuatkan dalam satu baris ya. Di sini sama ada ekspresinya ya, ada logiknya. Ketika dia bernilai true ya, nanti ada statementnya. Kalau false nanti teman-teman juga ada statementnya ya. Maka teman-teman ini lebih ramping ya daripada menggunakan tadi
struktur kendali if ya. Nanti untuk pemisah antara logikal dengan true dan false-nya tanda tanya, pemisah true dan false-nya dipisahkan dengan tanda titik 2 ya. Maka setelah itu menghasilkan sesuatu sesuai dengan ekspresinya, sesuai dengan kondisinya ya. Baik teman-teman, kita coba latihan tadi ya. Untuk komentar banyak baris di dalam JavaScript menggunakan slash bintang ya, bintang slash ya. Namun ternary terbatas ya, hanya dia nilainya true dan false saja. Tapi kalau banyak ya, ada nilai true-nya banyak, tidak bisa menggunakan struktur kendali ternary ya. Teman-teman coba ini kita ganti menggunakan apa, ternary, lebih simpel. Nanti seperti ini aja teman-teman ya, keterangan sama dengan ini kita pindahkan, logikalnya kita pindahkan ya ke sini ya. Ini ada logiknya, lalu pemisah logikal dengan nilai true dan false, tanda tanya tadi ya. Nilai teman-teman true-nya nanti letakkan setelah tanda tanya. Ini saya copy paste aja, atau kita sederhanakan aja ya, keterangan kita sederhanakan, dapat hadiah biar lebih simpel. Lalu titik 2 ini terima kasih ya. Perhatikan teman-teman, inilah struktur kendali ternary ya. Jadi lebih ramping daripada menggunakan struktur kendali if. Namun tadi ya, untuk ternary hanya bernilai true dan false saja, tidak bisa banyak true ya. Kalau if else ya, nanti nilai true-nya bisa lebih dari 1 ya. Untuk if yang kedua nanti menggunakan else if. Nah, pakai ternary teman-teman jadi variabel, lalu teman-teman sama dengan di assignment ada logikal ya, apakah total belanja di atas lebih dari 100.000. Nilai logikal dengan true dan false dipisahkan dengan tanda tanya, lalu nilai true dan false ya dipisahkan oleh tanda titik 2 ya. Jadi kalau nanti benar dari 100.000 dapat hadiah true-nya. Kalau dibandingkan ya, ini kan 50.000 ya, nanti hanya dapat ucapan terima kasih. Oke, nanti ini keterangannya saya persingkat aja ya. Oke, hasilnya harusnya sekarang karena 50.000 dengan 100.000 dibandingkan, dikomparasi, ternyata false, tidak lebih besar dari 100.000, maka hanya ucapan terima kasih. Ini kalau saya refresh, terima kasih. Nah, gitu ya. Tapi kalau belanjanya teman-teman 150.000 itu kan dibandingkan dengan 100.000 true ya. Ya, dibandingkan 150.000 true dibandingkan dengan 100.000 lebih besar, maka dia keterangannya dapat hadiah. Ini saya simpan dulu, saya refresh ya, dapat hadiah ya, begitu ya. Jadi teman-teman dengan struktur kendali ternary ini lebih simpel, lebih ringkas. Namun tadi jika if-nya nilai true-nya satu saja, tapi kalau lebih dari 1 memang tetap menggunakan ya struktur kendali if, nanti if, else if, nanti diakhiri dengan else, gitu ya. Baik ya, kita kembali lagi ke slide-nya. Contohnya di sini teman-teman nilai, ya siswa dinyatakan lulus nanti teman-teman jika nilainya lebih besar dari 60. Nah sebenarnya pakai if else bisa juga ya. Cuma karena hanya 2 pilihan, true dan false ya, lulus atau gagal, yang lulus itu tentu saja nilainya lebih besar dari 60, lulus. Kalau kurang dari 60 berarti gagal. Si Budi, teman-teman, ini nilainya 75. 75 dibandingkan 60, dia true lebih besar atau sama dengan 60, maka dia lulus. Maka setelah itu kita cetak ya. Oke, teman-teman. Ya ini mungkin saya save as aja ya. Kita save as aja latihan 4. Atau buat file baru juga boleh. Ya. Latihan JS4 ya. Latihan JS4.html.
Ya, script, tutup script. Di sini ada variabel siswa. Namanya ganti ya. Jangan Budi, misalnya Siti Amina. Ya, lalu teman-teman buat variabel nilai. Ya, let nilai. Nilainya 95, teman-teman. Lalu let keterangan lulus atau tidak gitu ya. Kita kosongin dulu. Ya, kita akan belajar ya struktur kendali ya, ternary. Ya, keterangan ya sama dengan teman-teman lulus atau gagal ya. Jika nilainya ya itu dikomparasikan harus lebih besar atau sama dengan 60, berarti kalau nilainya 60 lulus ya, karena ada sama dengannya. Tanda tanya gitu ya. Untuk logiknya pemisah true dan false-nya tanda tanya, lalu pemisah true dan false-nya titik 2 ya. True-nya sebelah kiri, ini lulus. Lalu false-nya gagal. Nah, ini namanya struktur kendali ternary, titik koma. Lalu kita cetak ya. Cetak dokumen.write. Ya, teman-teman, kita ketik nama siswa. Ya, spasi kita concat dengan siswa nama variabelnya. Lalu concat lagi, ya kita pindah baris ya. BR apa teman-teman nilai titik 2 spasi concat dengan variabel nilai, lalu concat lagi. Ya, ini hampir sama ya dengan yang untuk yang keterangannya. Ini saya copy paste saja. Ctrl C, Ctrl V, keterangan. Keterangannya dia lulus atau tidak, variabelnya cut ya, yang menggunakan struktur kendali ternary. Oke, ini sudah selesai, dihapus saja, titik koma akhir statement. Nah gitu ya. Jadi teman-teman dengan adanya struktur kendali ternary lebih ringkas gitu ya. Menggunakan if else juga boleh ya. Cuma kalau cuma true dan false, sekali lagi bisa menggunakan struktur kendali ternary ya. Simpan nama filenya latihan JS4 ya. Ini saya ubah aja. Latihan JS4. Harusnya sih Siti lulus nih ya. Nah ya, lulus ya teman-teman ya. Karena nilainya 95. Coba kita ganti teman-teman nilainya misalnya 55 atau 59. 59,99. Ini secara matematis tinggal lulus ya. Karena apa? Pakai sistem ya. Tapi kalau menggunakan perasaan, misalnya dosennya atau gurunya, ya ini diluluskan ya karena kurang 0,1. Tapi dengan sistem tidak, karena untuk lulus seminimalnya adalah 60. Di bawah 60 gagal. Harusnya ini gagal ya. Ini saya simpan, saya refresh, ya gagal ya, kurang 0,1 pun gagal ya, karena tadi minimal kelulusan adalah 60 nilainya. Oke, teman-teman, itu menggunakan struktur kendali ternary. Ya, kita lanjut lagi. Selanjutnya, teman-teman, ada if multikondisi. Ya, tadi saya bilang ketika nanti syaratnya lebih dari 1, maka akan untuk true-nya lebih dari 1 nih ya. Maka teman-teman akan banyak kondisi, maka kita tidak bisa lagi menggunakan struktur kendali ternary, melainkan menggunakan struktur kendali multikondisi. Ya, misalnya nih ya, misalnya teman-teman kita berangkat ke kampus, syaratnya teman-teman di sini cuaca cerah ya. Misalnya jika cuaca cerah, teman-teman, ya, maka saya berangkat ke kampus misalnya dengan jalan kaki. Misalnya kosan dengan kampus dekat ya. Tapi kalau gerimis nanti ada kondisi kedua, maka tetap berangkat ke kampus ya. Menggunakan sepeda gitu ya, menggunakan jas hujan ya atau motor gitu ya.
Namun teman-teman kalau hujannya lebat, angin, petir gitu ya, teman-teman, atau hujan lebat aja gitu ya, hujan lebat, maka tetap berangkat ke kampus menggunakan misalnya mobil ya. Ternyata kondisi cuacanya hujan lebat, angin, petir, maka teman-teman ada nilai else-nya juga nanti ya. Berarti izin tidak berangkat ke kampus ya. Berarti teman-teman di sini syaratnya macam-macam, maka nilai true-nya juga banyak, maka kita gunakan if multi kondisi. Baik, kita gunakan soal yang tadi saja atau latihan tadi saja untuk menentukan grade ya, teman-teman. Apakah dia dapat A, B, C, D atau E? Nanti dilihat rentang nilainya. Nah, ini menggunakan operator logika ya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau semua syarat harus terpenuhi, ya maka gunakan operator AND. Tapi kalau hanya salah satu, teman-teman di sini harus kalau pakai OR ya, kalau cuma salah satu saja. Contohnya tadi ya, jika tambah satu syaratnya, jika badan sehat dan cuaca cerah gitu ya, maka berangkatnya ke kampus naik jalan kaki. Tetapi badan sehat gerimis ya, maka naik sepeda motor yang menggunakan jas hujan gitu ya. Jika sehat badannya, jadi cara pertama sehat dulu ya. Lalu jika badan sehat dan hujan lebat tetap berangkat ke kampus ya, tapi menggunakan mobil ya. Cuma teman-teman badan sehat, cuma cuacanya teman-teman tadi hujan lebat, angin, petir, maka ada salah satu teman-teman yang tidak terpenuhi ya, teman-teman berarti izin ke kampus. Atau cuacanya cerah saja tapi lagi sakit ya nggak bisa ya kalau N gitu ya. Jadi teman-teman operator logiknya kita gunakan N. Dalam hal ini juga demikian. Untuk A minimal nilainya 85 ke atas, maksimal 100 ya. Maka salah satu ini harus ada yang gugur, ada yang salah, maka teman-teman false ya. Berarti ini nilainya antara 85,1 ya, karena lebih dari 85 sampai 100 ya. Kalau nanti nilainya teman-teman ini kan di bawah 100, 75 nggak masuk ya, karena di sini seminim-minimnya adalah 85. Kalau 75 berarti masuk ke grade B ya, karena di sini adanya. Jadi begitu ya, untuk yang syaratnya harus terpenuhi semua ya. Baik teman-teman, ini berarti kita tinggal edit aja atau kita tambahkan. Ini kita gunakan if multi kondisi ya. Jika ya teman-teman nilainya lebih besar ya dari 85, untuk angkanya bebas range-nya ya, N, dan nilainya teman-teman lebih kecil sama dengan 100, berarti maksimal 100 ya. Maka teman-teman jika teman-teman banyak, bolehlah nggak pakai buka tutup kurung kurawal untuk statement dari if-nya ya. Boleh kita letakkan di sampingnya saja, boleh seperti ini. Ini kita simpan dalam variabel grade-nya A ya teman-teman, di koma. Ini tinggal kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Untuk true yang kedua ya teman-teman nggak bisa pakai if lagi, tapi menggunakan else if. Nah gitu ya, nilainya lebih besar dari 75 sampai lebih kecil sama dengan 85, berarti 85 dapatnya B. Karena untuk A ya minimal lebih besar dari 85, 85,1 ya gitu ya, dan seterusnya. Ini B. Ctrl C, Ctrl V lagi. Untuk C berarti misalnya teman-teman kurang dari 75 atau sama dengan ya, berarti teman-teman 75 ini masih C dapatnya ya. Nah minimal misalnya teman-teman untuk kelulusan tadi 60, atau ini kasih sama dengan 60 boleh. Jadi seminim-minimnya 60. Tapi kalau di bawah 60 D alias nanti nggak lulus. Ini kita Ctrl C, Ctrl V untuk D ya. Ini berarti kurang dari 60. 60-nya soalnya sudah ada di C ya. 60 ini misalnya 30. Contoh ya. T. Nah, terusnya Ctrl C, Ctrl V lagi. E ya misalnya 0 sampai 30. Ini E ya.
teman-teman ya, 0 sampai 30. Berarti teman-teman ini kurang dari 30 ya. Ini lebih besar sama dengan 0 ya. Nilainya antara 0 sampai 30 E, 30 sampai kurang 60 D, 60 sampai 75 C, 75 ke atas sampai 85 B, 85 ke atas sampai 100 A ya. Ada else-nya teman-teman ya. Ada else. Kalau nilainya di luar 0 sampai 100, maka nggak ada grade. Misalnya minus atau lebih dari 100 kan nggak mungkin ya. Salah input misalnya ya. Maka dia tanpa grade. Nah, gitu teman-teman. Ya, maka ini kita concat lagi, concat, Ctrl C, Ctrl V, ini keterangannya ganti dengan grade. Ya, variabelnya di atas adalah grade. Ya, ini plusnya nggak usah ya, karena di ujung sudah. Baik gitu ya, ini namanya if multikondisi dengan syaratnya ada 2 dan harus true semua, gitu ya. Baik, saya simpan, saya refresh saja yang tadi. Kenapa Siti dapat D? Ya, karena tadi nilainya hanya 59. Coba kita ganti ya. Nilainya misalnya dapat yang B, misalnya 75,99 ya, misalnya ya. Kita ganti nilainya 75,99. Ini harusnya dapatnya adalah B ya, karena lebih besar dari 75 ya, dan lulus. Dan tentu saja dia dinyatakan lulus. Nah, gitu ya. Coba kalau A ya, A misalnya lebih besar dari 85. Misalnya ya 99,9999 kan kurang dari 100 ya. Misalnya ini hampir sempurna nilainya Siti ya. Misal ini saya ganti 99,99, belum sampai 100 sih, tapi dia otomatis lulus dan grade-nya harusnya A gitu ya. Baik, saya refresh lagi. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi teman-teman, ketika ya nanti hasilnya dari logiknya true-nya lebih dari 1, gunakanlah if multikondisi. Dan syaratnya jika lebih dari 1 harus terus true semua, gunakanlah operator AND. Kalau OR ini bahaya nih. Kalau pakai OR seperti ini berbahaya. Karena nilai 0 dapat grade-nya A. Kenapa? Karena true dia kurang dari 100. 0 kan kurang dari 100 ya. Maka teman-teman ini harus diperhatikan juga untuk operator logikanya. Apakah syaratnya harus terpenuhi semua? Apakah salah satu ya? Maka kalau semuanya teman-teman gunakan yang AND. Seperti itu. Baik teman-teman, ini if multikondisi ya. Terakhir teman-teman bisa gunakan apa? Switch case ya, sebagai pengganti dari if multikondisi ya, menggunakan switch case ya. Misalnya menentukan predikatnya apakah A, apakah memuaskan, baik, cukup, kurang atau buruk ya. Namun kalau menggunakan switch case nanti panggil fungsi switch ya, lalu variabel apa yang dijadikan nanti ekspresinya, tadi grade ya sudah ya. Nanti teman-teman ya case, pakai case A B C D E kan, grade-nya A B C D E itu ya. Maka untuk nilainya atau hasilnya setelah case value adalah tanda titik 2, dan setelah statement nilainya maka teman-teman diakhiri dengan break. Ya, karena kalau tidak ada break nanti bisa jadi turun ke bawah. Ya, misalnya A harusnya predikatnya memuaskan, karena tidak di break nanti jadi baik ya. Teman-teman seperti itu. Jadi if multikondisi teman-teman bisa diganti dengan switch case. Ya, berarti menggunakan yang tadi ya, soal yang tadi atau latihan yang tadi. Teman-teman, ini kita belajar menggunakan switch case. Switch case ya, switch. Oke. Nah, gitu ya. Key-nya adalah grade. Ya, case A. Nah, gitu ya. Case A, teman-teman. Dikasih petik ya karena string ya. Case A, titik 2, di break habis itu ya. Nah, di sini teman-teman predikat ada variabel baru, predikat sama dengan memuaskan. Kumlot ya.
memuaskan. Ya. Lalu titik koma, ya teman-teman, break. Jangan lupa. Ini akhir statement. Setelah akhir statement, kalau menggunakan switch case harus teman-teman break. Kalau enggak, turun ke bawah nilainya ya. Ini Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah gitu ya. Kalau B nanti predikatnya adalah misalnya baik. Ini bebas saja ya keterangannya ya. Kalau C nanti cukup. Ya, di sini case B ya, case value lalu titik 2 ya. Lalu nilai hasilnya, statementnya, lalu di break jangan lupa ya. Terusnya kalau D predikatnya adalah kurang misalnya, belum cukup, kalau kurang berarti nggak lulus ya. Lalu terakhir adalah buruk karena E ya. Tadi yang kurang dari 30 ya. Ini teman-teman predikatnya adalah E ya. Nah, teman-teman untuk ini kan kalau menggunakan multikondisi, ini if, else if, else if, else if, else if, ini false. Ini adalah else gitu ya. Yang else-nya dalam switch case teman-teman gunakan default ya. Default. Defaultnya predikatnya nggak ada. Di luar grade A, B, C, D, E, maka predikatnya tidak ada alias kosong. Ini tidak di break nggak apa-apa nih, yang nilai default atau else ya kalau di if multikondisi, karena memang tidak ada lagi nilai di bawah, tapi kalau mau dikasih juga nggak apa-apa gitu ya. Ini namanya struktur kendali switch case, pengganti dari if multikondisi dengan fungsi switch, panggil variabelnya atau kondisinya seperti apa, grade, lalu case value dari grade, ini disebutkan yang tadi ada 5, A, B, C, D, E, lalu titik 2, setelah itu statement value-nya, titik koma, setelah itu jangan lupa di break ya. Maka tambah lagi satu lagi di sini, Ctrl C, Ctrl V. Ini adalah sama dengan di ujung, nggak usah ya kalau di akhir ya. Ini predikat, variabelnya di atas. Ini kita masukkan keterangan predikat. Ya, CCT harusnya predikatnya adalah memuaskan. Kenapa? Nilainya 99,99. Coba saya refresh, memuaskan ya. Coba ganti teman-teman 29. Ini nggak lulus nih kalau 29 itu masuk ke E ya. 29,9 nanti predikatnya buruk ya. Coba kita refresh lagi. 29 gagal, grade-nya E, predikatnya buruk ya, gitu ya. Ganti lagi misalnya teman-teman ya, dia lulus ya, tapi dapatnya C misalnya 69,999 gitu ya. Maka dia lulus sih, tapi grade-nya C ya, predikatnya kalau C itu adalah cukup ya. Baik, saya simpan ya, saya refresh lagi. Nah ya, Siti Aminah nilai 69,999, keterangannya lulus ya karena lebih dari 60. Grade-nya C, predikatnya cukup ya. Oke teman-teman, demikian. Di sini ada latihan-latihan. Nanti silakan dicoba dari slide yang saya share di e-learning pembelajaran kita ya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Tetap semangat, selamat praktikum, selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.